Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-47. Judul renungan hari ini, haram dan tidak haram, diuji untuk suatu tujuan. Daftar berbagai hal yang dilarang Tuhan untuk dimakan atau disentuh oleh orang Israel dapat menjadi hal yang menakutkan, tetapi memiliki tujuan yang begitu besar. Matthew Henry mengajarkan bahwa daftar makanan yang haram dan yang tidak haram memiliki 4 maksud. Meskipun Tuhan membebaskan gerejanya dari larangan makanan yang tercantum dalam bacaan kita hari ini, termuat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, maksud dan tujuan dari perikop ini masih berlaku bagi kita sampai sekarang. Tujuan pertama dari pembatasan Allah terhadap makanan adalah untuk menguji ketaatan orang Israel. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 kita membaca, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa gagal dalam ujian mereka. Oleh belas kasihan Tuhan memberi kesempatan kepada keturunan mereka untuk mencoba lagi. Banyak dari kita masih bergumul dengan godaan melalui makanan. Beberapa contoh godaan yang melibatkan panca indera kita antara lain, makanan yang indah menarik bagi pandangan kita, sementara aromanya memenuhi indera penciuman kita. Untuk mematuhi larangan makanan sesuatu yang dinajiskan Tuhan, orang Israel harus terus-menerus mempraktikkan penyangkalan diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan masih menguji anak-anaknya untuk melihat apakah kita akan menyangkal keinginan duniawi kita dan menaati perintah-perintahnya. Pohon itu mungkin baik untuk dimakan dan menyenangkan mata, tetapi melanggar perintah Allah adalah dosa. Dosa memisahkan kita dari pencipta kita. Kita tidak harus memahami alasan Tuhan. Sebenarnya alasannya mungkin hanya untuk melihat apakah kita akan taat. Kesetiaan membutuhkan penyangkalan diri dan ketekunan yang terus-menerus. Dan itulah salah satu tujuan dari ketetapan Tuhan tentang apa yang kudus dan yang najis. Alasan kedua dari banyaknya larangan yang Allah berikan kepada orang Israel adalah untuk membuat perbedaan antara orang Israel dengan dunia. Banyak dari binatang yang dilarang menjadi objek tahayul dan penyembahan berhala di negeri-negeri sekitar bangsa Israel. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak hal di mata dunia menyatakan sebagai sesuatu yang baik dan bajik, namun di mata Tuhan sesuatu kekejian. Dunia menganggap dosa seolah-olah sesuatu yang baik, namun kita harus menjaga hati dan pikiran kita dari apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan ketiga dari hukum-hukum Allah tentang apa yang kudus dan najis adalah untuk mengajar umatnya membedakan. Melalui latihan dan pengulangan, orang-orang yang tumbuh semakin akrab dengan hewan mana yang tidak najis untuk mereka makan dan sentuh. Dibutuhkan perhatian dan ketekunan untuk menjalani kehidupan yang senantiasa kudus. Kebijaksanaan masih perlu dipraktekkan di antara umat Tuhan. Charles Spurgeon pernah berkata, kebijaksanaan bukanlah mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah, tetapi mengetahui perbedaan antara benar dan hampir benar. Setan adalah penipu ulung. Jika kita tidak hati-hati, kita akan tertipu oleh kebohongannya. Dibutuhkan ketekunan yang konstan untuk tetap setia. Kebijaksanaan harus menjadi doa bagi kita semua. Kita perlu tahu lebih banyak daripada perbedaan antara yang jelas benar dan yang jelas salah. Bersama dengan Tuhan kita tidak bisa berjalan antara benar dan salah, patuh atau tidak. Untuk mengetahui perbedaannya, membutuhkan latihan yang tekun. Tujuan terakhir yang diajarkan Matthew Henry untuk hewan yang haram dan tidak haram adalah dalam perinciannya. Allah memerintahkan agar bangsa Israel tidak hanya menahan diri untuk memakan hewan, mereka juga dilarang menyentuh apa yang najis. Matthew Henry berkata, mereka yang akan dijauhkan dari dosa apapun harus berhati-hati untuk menghindari semua godaan untuk itu atau mendekatinya.
1 Timotius 6 ayat 11 memberitahu kita, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Tidak ada keadaan di mana persahabatan yang erat atau kedekatan dengan apa yang berdosa membawa kita kepada kebenaran. Hidup bersama Tuhan berarti menjauhi apa yang jahat. Perintah Allah bukan sesuatu yang memberatkan. Perintah Allah adalah karunia yang mengajar kita bagaimana berjalan dalam terangnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.